Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Min Bada'i Al-Qasas An-Nabawi As-Sahih, di antara kumpulan kisah-kisah menakjubkan dari hadis Nabi SAW yang sahih yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai kepada kisah al-mutakhallifun anil jihad, di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut jihad, khususnya pada perang Tabuk. Kisah ini sangat masyhur tentang tiga sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah, yang mereka tidak ikut perang Tabuk yang terjadi tahun 9 Hijriah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Bukhari bisa lihat kitab Masalah Al-Maghazi, perang Rasulullah SAW, terutama perang Tabuk dan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kisahnya panjang lebar. Kalau dalam buku ini kurang lebih ada 15 halaman. Ana rasa nggak mungkin kalau kita baca sebagaimana biasanya bahasa Arab dan terjemahannya, waktunya sangat panjang. Kita ringkas saja, nanti kita akan cuplik sesuai dengan faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Ringkas ceritanya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita sendiri bahwasanya beliau tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW kecuali dua saja, perang Badar dan perang Tabuk. Adapun perang Badar memang awalnya kan tidak merencanakan adanya perang besar. Rasul awal rencananya cuma mencegat kafilah orang-orang kafir Quraisy, makanya tidak dicela yang tidak ikut perang pada waktu itu. Adapun perang Tabuk yang terjadi tahun 9 Hijriah, ini perang terakhirnya Rasulullah SAW. Pada waktu itu dalam keadaan panas memang luar biasa,
ya seperti yang antum ketahui bersama di tanah Arab, ya terutama di Mekah, ya ini kalau musim haji kemarin saja sampai 50 derajat, apalagi di zaman itu tidak ada istilahnya AC dan seterusnya. Pada waktu itu para sahabat hampir rata-rata sudah mempersiapkan untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW. Namun Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sering mengatakan nanti sajalah, ya. Para sahabat berangkat, beliau masih ada kata-kata besoklah akan susul, sampai para sahabat sudah jauh meninggalkan kota Al-Madinah pada waktu itu. Kemudian sampai beliau pun tidak jadi berangkat. Dan yang tidak berangkat pada waktu itu juga diantaranya orang-orang al-munafiqun. Ada kurang lebih 80 dari mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Kemudian ketika mereka mendengar Rasul sudah mau balik ke kota Al-Madinah, Ka'ab bin Malik mau cari alasan bagaimana beliau lepas dari kemarahan Rasulullah SAW, sampai beliau mengumpulkan sebagian kerabat atau orang dekat apa yang akan beliau jadikan alasan biar tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Namun terakhir beliau bertekad, aku harus jujur, aku harus mengatakan apa adanya. Dan betul ketika Rasul datang, Rasul tersenyum namun senyuman orang yang marah. Ketika itulah beliau cerita bahwasanya beliau tidak ada sebetulnya uzur yang bisa dibenarkan. Beliau sudah punya perbekalan lengkap. Namun qadar Allah tidak jadi berangkat karena tadi menunda-nunda dan seterusnya. Rasul pun mengatakan, pergi engkau sampai Allah memutuskan perkaramu. Dan Rasul memberikan sanksi kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya tadi, Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah. Diberikan mereka sanksi diboikot. Manusia, para sahabat yang lain kaum muslimin tidak boleh ngajak bicara dengan mereka bertiga, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, tidak boleh menjawab salam mereka, diboikot selama 50 hari lamanya. Adapun orang-orang munafikin yang beralasan yang nggak ikut tadi, Rasul biarkan sudah. Namun ini tiga sahabat Rasul kasih pelajaran berharga. Dihajar namanya, al-hajar. Hajar itu diboikot tadi. Sampai 40 hari berjalan, Ka'ab bin Malik bercerita kalau dua sahabat tadi memang usianya lebih tua daripada beliau. Mereka berdua hanya bisa menangis di rumah karena diberikan hukuman oleh Rasulullah SAW yang sangat lumayan berat. Namun Ka'ab bin Malik yang lebih muda, beliau masih jalan di jalan, kemudian ikut berjamaah, tapi nggak digubris oleh kaum muslimin. Rasul pun kalau melihat dia, kemudian Ka'ab bin Malik melihat Rasul, Rasul berpaling. Sampai pada suatu saat beliau pernah masuk ke rumah sepupunya Ka'ab bin Malik. Beliau mengucapkan salam, nggak dijawab. Sampai beliau bertanya, apakah engkau sudah nggak mengenalku lagi? Tetap nggak dijawab. Sampai waktu berjalan 50 hari, Rasul menambah hukuman lagi kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya tadi. Kata Rasul SAW, jauhi istri kalian. Sampai istri mereka pun disuruh menjauhi tiga sahabat tadi. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Sampai Ka'ab bin Malik berkata, ya Rasulullah, apakah harus aku ceraikan? Kata Rasul, tidak, cuma jauhi. Sampai 50 hari waktu itu. Sampai kata Ka'ab bin Malik, dunia terasa sempit bagi beliau. Pada saat itulah ada orang Nasara, terutama Raja Nasara, pada waktu itu mengutus utusan, mengirim surat untuk membujuk Ka'ab bin Malik agar ikut bersama mereka. Namun Ka'ab bin Malik menolaknya, bahkan beliau mengatakan ini bala musibah lagi.
Sampai tadi waktu 50 hari, tiba-tiba ada salah satu sahabat Rasul yang berkata dengan suara yang lumayan keras, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Pada saat itulah beliau tahu ada jalan keluar, ada solusi, ada kabar gembira bahwasanya hukuman beliau telah dihapus. Dan betul, beliau pun tahu bahwasanya Allah menerima taubat beliau dari Rasulullah SAW, sampai beliau pun sujud syukur dan bahkan memberikan hadiah kepada yang memberikan kabar gembira tersebut, dicopot pakaiannya, diberikan kepada orang tersebut. Ini kisah yang sangat menakjubkan dari 3 sahabat tadi, yang intinya bagaimana taubatnya 3 sahabat Rasulullah SAW yang Allah abadikan dalam surat At-Taubah. Nanti insyaallah akan kita baca ayat dan juga faedah yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung baca min fawaidil kisah, dan kita akan baca nanti petikan-petikannya sesuai dengan faedah di sini. Yang pertama, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainum membawakan ayat surat At-Taubah ayat 120. Allah berfirman, "Maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rab an yatakhallafu an Rasulillah." Tidak sepantasnya bagi penduduk kota Madinah dan yang berada di sekitar Madinah dari kalangan Arab Badui untuk tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, faedah yang pertama dari kisah ini, ia juzulil muslim an yatahaddatsa bidzanbihi ba'da taubatihi kama fa'ala Ka'ab. Boleh bagi seorang muslim untuk dia menceritakan dosanya dahulu yang dia telah bertobat darinya. Dengan syarat yang pertama sudah tobat, seperti yang diceritakan sendiri oleh Ka'ab bin Malik. Dia dulu pernah berdosa, tidak ikut perang Tabuk. Beliau pun menceritakan, namun dengan syaratnya tadi, dan akan ada pembahasan lebih lanjut karena di situ ada faedah yang sangat berharga bagi umat. Liyusyajji ala tauba minaz-dzam. Tujuannya untuk memotivasi yang lain agar juga senantiasa bertobat dari dosa. La siyama idza kana dzanbuhum maksyufan ma'rufan linnas. Apalagi dosanya itu memang bukan rahasia pribadi. Ini memang sudah diketahui oleh orang. Misal orang itu dulunya rentenir, di kampung terkenal menjadi rentenir. Sedangkan riba yang merupakan makanan sehari-hari rentenir jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapuskan barokah harta riba. Maka boleh bagi orang yang dulunya rentenir, setelah tobat dia cerita, apalagi tentang bahaya memakan harta riba tersebut. Ini dosa yang sudah diketahui oleh banyak manusia. Nanti akan diceritakan, adapun yang memang itu privasi, maka hendaklah dia menutupinya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita doa, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Dan sekali lagi, ini bukan untuk memotivasi kita cerita dosa kemana-mana, tidak. Namun sekali lagi ada hal yang memang boleh diceritakan dengan syarat sudah dia tobat dari dosa tersebut, dan memang itu dosa yang memang diketahui oleh masyarakat dan memang ada maslahat ketika diceritakan. Bukan istilahnya nggak ada angin, nggak ada hujan cerita masalah dosa yang lalu, tidak. Kita
hukum asalnya diperintahkan untuk apa? Memohon kepada Allah ditutupi aurat kita. Allahumma astur aurati. Kemudian kata beliau, la siyama idza kana dzanbuhu maksyufan ma'rufan linnas. Terutama kalau dosa itu sudah diketahui oleh masyarakat, oleh manusia. Amma dzanbu sirri alladzi irtakabahul muslim au adzanbu al-jahri alladzi lam yatum minhu fala yajuzu lahu an yatahaddasa anhu. Adapun dosa yang pribadi, gak ada orang yang tahu, maka tidak boleh untuk apa? Diceritakan kepada manusia. Apalagi nanti akan ada hadis yang mengancam orang-orang yang bangga dengan dosanya. Sudah Allah tutupi dosanya, namun dia ceritakan. Maka kata Rasul, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni dosanya kecuali orang yang berbangga dengan dosanya tersebut. Yaitu tadi, sudah ditutupi namun apa? Dia cerita-cerita kepada orang lain, na'udzubillahi min dzalik. Atau dosa yang memang terang-terangan namun tidak dia bertobat atau belum bertobat, tidak boleh dia ceritakan. Fala yajuz alahu an yatahaddas anhu liusajji ghairahu alaih wa yakunu fihi al-mujaharati hadra minha ar-rasul sallallahu bi qauli kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Jadi sekali lagi, dosa yang boleh diceritakan yang pertama kategorinya kalau itu bukan rahasia pribadi namun sudah diketahui oleh masyarakat. Yang kedua syaratnya kalau memang ada kemaslahatan ketika diceritakan tersebut, ya, maka harus betul-betul berhati-hati karena Rasul mengancam kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku diampuni dosanya kecuali al-mujahirin, yang berbangga dengan dosanya. Dosanya rahasia, dia ceritakan kepada orang lain. Atau dosanya itu umum namun dia belum bertobat, tidak boleh dia apa? Berbangga cerita dengan orang lain. Ya, saya ulangi lagi, boleh menceritakan dosa yang pertama dengan syarat dosa itu sudah diketahui orang umum. Yang kedua dia sudah bertobat darinya. Dan yang ketiga banyak kemaslahatan yang dia berikan kepada orang lain untuk memotivasinya juga sama-sama apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah ini diambil dari ucapan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ya kabar beritaku, ceritaku dulu aku tidak ikut Rasul SAW pada waktu perang Tabuk. Ani lam akun qad aqwa wala aisar minni. Padahal pada waktu itu aku dalam keadaan yang isinya fit, ya, siap untuk perang. Dan pada waktu itu dalam keadaan yang mudah sebetulnya. Hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwah. Ini sekali lagi pengakuan dari Ka'ab bin Malik. Beliau tidak ada sebetulnya uzur yang syar'i ketika tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi ini beliau ceritakan setelah beliau bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masalu Ka'ab radhiyallahu anhu masal rajulin usiba bi'illatin khatira. Kalau dibuat ilustrasi, cerita Ka'ab bin Malik ini seperti cerita seseorang yang dulunya ditimpa penyakit yang berbahaya, atau mungkin kanker atau apalah, naudzubillahi min dzalik. Fa ujriya lahu at-tabib amaliyatin jirahiyah najihah. Lalu sang dokter yang menanganinya melakukan operasi dan itu berhasil. Ini wallahu taala alam ibaratnya seperti Rasul tadi, atau yang kita ceritakan tadi Rasul memboikot. Ini seperti apa?
operasi. Memang pahit, namun untuk apa? Kebaikan. Wa harrama alaihi ba'dal at'imah fastajaba wa sabar wa qasa min hirmanihi ma qasa. Dan dokter tentunya ketika pasiennya mau dioperasi tentunya ada banyak larangan. Jangan makan ini, jangan melakukan ini dan itu. Ini yang Rasul apa? Lakukan kepada Ka'ab bin Malik. Dilarang kaum muslimin untuk apa? Berbicara, bergaul dengan Ka'ab bin Malik. Ini seperti larangan dokter ketika pasien mau dioperasi. Namun fastajaba wa sabar wa qasa min hirmani ma qasa. Memang pahit bagi sang pasien. Yaitu tadi Ka'ab bin Malik, pahit rasanya, dunia sangat sempit bagi beliau, diboikot oleh manusia-manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tamma shifa'uhu, sampai Allah pun menyembuhkan sang pasien tersebut. Yaitu tadi sampai Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fahal fi hadithi hadal marid idha haddatha igra'un bil illah am wasiyatun bis sabri wat ta'ah. Kalau antum ditanya, ya, hitung-hitung tombong ngantuk lah. Kalau antum ditanya, kalau ada pasien yang cerita kronologinya tadi kepada antum, itu untuk memotivasi antum sakit atau memotivasi antum untuk sabar tabah dalam menghadapi ujian, apalagi tadi operasi. Yang mana itu kira-kira? Memotivasi yang pertama untuk sakit atau memotivasi untuk sehat? Yang kedua. Paham ya? Jadi otomatis ketika Ka'ab bin Malik bercerita tentang masalah dulunya dia berdosa tidak ikut perang Tabuk, ya sekali lagi bukan untuk memotivasi manusia berbuat dosa, namun sebaliknya memotivasi orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun pahit rasanya. Ya. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullun minas sahaba munibun ilallah. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara akidah Ahlussunnah, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai semua para sahabat Rasulullah sallallahu. Namun wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Namun tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai mereka atau person-person dari mereka. Di antaranya kita wajib meyakini tidak ada salah satu dari sahabat Rasul yang maksum dari kesalahan. Paham? Mereka bisa jatuh ke dalam apa? Kesalahan. Cuma kalaupun mereka salah, kita wajib meyakini mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi lagi, ya sekali lagi, jangan gagal paham. Kita ketika mengatakan person sahabat itu bisa keliru. Karena apa? Kullu bani Adam khata. Makanya misalnya Ahlussunnah mengatakan kalau ada ucapan sahabat bertentangan dengan ucapan Rasul, kita dahulukan ucapan siapa? Rasul. Karena kalau Rasul nggak mungkin keliru, karena beliau tidak berkata kecuali dari wahyu Allah. Adapun person dari sahabat ini bisa apa? Salah. Yang tidak salah itu ijma' para sahabat Rasul, metode para sahabat Rasul ma'ana alaihi wa ashabi. Adapun person individu sahabat bisa apa? Keliru. Paham? Jadi sekali lagi, yang wajib diyakini bahwasanya wajib kita mencintai semua para sahabat Rasul meskipun nggak boleh berlebihan. Di antara berlebihannya kalau apa? Meyakini ada sahabat yang maksum. Sebagaimana ajaran kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mengatakan person dari Ahlul Bait Ali, Fatimah, Hasan wal Husain maksum dari kesalahan.
Bahkan di YouTube itu ada tokoh agama Syiar qatalahumullah, Syiar Rafidah, ketika mendikte orang yang mau masuk agama Syiah diajari kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, asyhadu anna Fatimata wa abana'aha al-ma'sumin hujajullah. Aku bersaksi, kata mereka, bahwasanya Fatimah binti Muhammad dan anak-anaknya maksumin, terjaga dari kesalahan, dan mereka adalah hujah Allah. Yang lebih parah yang keempat, naudzubillah min dzalik. Kata mereka, asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka, kata mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini kekufuran kelompok agama Syiar Rafidah qatalahumullah. Adapun kita tadi wajib meyakini para sahabat manusia termulia setelah para anbiya wa rusul. Namun person individu mereka tidak apa? Tidak maksum dari kesalahan. Namun kalau mereka berbuat salah, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah yang lain, bagaimana seorang perempuan ketika berbuat zina datang kepada Rasul untuk dia apa? Hukum agar apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulun minas sahabah munibun ilallah. Setiap para sahabat mereka senantiasa bertobat kepada Allah. Dan ini juga sebagai dalil, kata Imam Ibnu Qayyim, untuk kita mengikuti para sahabat ar-Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepada kami, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Ayat ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil wajibnya kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Baik, kita pindah faedah yang kedua. Qad yatawaffalil insan al-malu wal asbabu li qiyami biwajibil jihad. Terkadang ada sebagian orang yang dia sudah punya persiapan matang untuk jihad. Fisik kuat, perbekalan banyak, wa ma hadza kullihi yartaqibul dzambul kabir wal khidlan wat taksir. Namun dia pun tidak mau berjihad. Tentunya di sini jihad yang syar'i. Ya, jangan sampai ketipu dengan kelompok teroris. Oh, itu lihat Ka'ab bin Malik enggak ikut jihad, diboikot. Maka mari kita ikut jihad, mari ikut perang. Ini sekali lagi hati-hati. Harus kita waspada, harus kita tahu mana jihad yang syar'i dan jihad yang bid'i. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jihad ada dua, jihad yang syar'i yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul SAW, seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat ar-Rasul. Dan ada pula jihad yang bid'i, jihad yang bid'ah, yaitu kata Syekhul Islam jihadnya kelompok al-Khawarij. Kalau sekarang ya jihadnya kelompok apa? Teroris. Ya, dan jihad ada syurut, ada syarat-syaratnya. Di antara syarat jihad harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Entah itu khalifah, entah itu raja, entah itu presiden yang memiliki kekuasaan dalam suatu negeri kaum muslimin. Bukan komando dari pemimpin gerakan bawah tanah, bukan. Bukan dari ustadz yang nyuruh untuk perang berjihad. Ya, namun sekali lagi dari apa? Waliul amr. Mana dalilnya? Dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya imam, yaitu pemimpin kaum muslimin, ulil amri,
Mereka adalah perisai, kata Rasul, yang kaum muslimin berjihad di belakang mereka. Dalam riwayat Rasul mengatakan, idastunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintah oleh pemimpin kaum muslimin berangkat jihad, berangkatlah. Sekali lagi, ada syarat-syarat jihad yang wajib dipenuhi agar jihad itu menjadi jihad yang syar'i, bukan jihad ala teroris. Nah, intinya di sini kata beliau, terkadang ada sebagian orang yang mampu untuk berjihad, atau kalau mungkin kita bisa lebih luas pembahasannya, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan beribadah istilahnya, namun dia apa? Malas beribadah. Contoh misalnya, orang itu sehat walafiat, tidak ada kesibukan sama sekali, namun apa? Nggak mau misalnya sholat berjamaah di masjid, ya, atau lebih lagi sholat subuh, hawanya dingin kayak gini kan, ya. Padahal apa? Bisa dia untuk apa? Bangun sebetulnya. Kadang kalau apa? Ada jam olahraga saja dia bisa bangun kok, namun untuk sholat berjamaah tidak sanggup. Ini sekali lagi adalah bisikan asyaitan ataupun hawa nafsu. Lau istajaba li dawa'il kasal wa taswif wa hubbul ladza al-ajila kam hasalil ka'ab. Ya, namun terkadang orang lebih mendahulukan rasa malasnya atau menunda-nunda nanti saja. Ya, dan cinta kepada kelezatan dunia seperti yang pernah terjadi pada Ka'ab, kata Syekh. Kam hasala li Ka'ab. Wa qad la tatawaffa lil insan al asbab lil qiyam biwajibil jihad. Wa ma hadha tara yuhibbul jihad wa yahris alai kama jara lil fuqara alladziina ja'u Rasulullah sallallahu talibina an yahmilahum. Namun ada kelompok manusia yang mereka nggak punya perbekalan untuk jihad, namun semangat mereka untuk berjihad luar biasa. Ini perbandingan antara kisah Ka'ab dan dua sahabat tadi dengan sebagian sahabat yang lain. Ka'ab bin Malik, dia punya perbekalan, namun karena tadi dorongan dari rasa malas ataupun berat untuk berangkat, padahal punya kemampuan, punya perbekalan, nggak mau berangkat. Sebagian para sahabat yang lain nggak punya perbekalan, juga di perang Tabuk, namun apa? Merengek-rengek kepada Rasul untuk diberangkatkan jihad. Dan ini kisahnya juga diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-92. Surat At-Taubah ayat 92. Ini dulu insya Allah pernah kita sampaikan pada waktu pembahasan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Irbad bin Sariyah, perawi hadis yang masyhur alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, termasuk golongan sahabat yang kedua ini, yang nggak punya bekal untuk jihad, namun pergi bersama para sahabat yang fuqara, yang fakir, yang miskin untuk diberangkatkan jihad oleh Rasulullah SAW. Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 92, wala 'alal ladina idza ma atau kali tahmilahum qul tala ajidu ma'ahmilukum alai tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah mengatakan tidak ada dosa bagimu wahai Nabi Muhammad ketika mereka datang kepadamu untuk mereka diberangkatkan jihad, sedangkan engkau juga tidak bisa membekali mereka, dan mereka pun pulang dengan tangan hampa dalam keadaan bersedih, menangis, tidak bisa apa? Berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ya kita introspeksi dalam diri kita, untuk diri kita. Itu utama tadi ketika salat berjamaah, ada orang-orang mohon maaf, Allah berikan ujian, dikasih kekurangan fisik, mungkin kakinya ada cacatnya, namun luar biasa tidak pernah terlambat datang ke masjid salat berjamaah. Sedangkan sebagian dari kita terkadang apa? Sehat fisiknya luar biasa, namun apa? Tadi rasa malas. Tidakkah kita malu dengan orang-orang yang diberikan ujian kekurangan tadi? Ini motivasi untuk kita semuanya untuk fastabiqu al khairat falyatanafasil mutanafisun. Poin yang ketiga, pelajaran yang ketiga, innal mu'min
yata'allam fima law ahmala wajibahu. Orang mukmin yang sejati, meskipun dia tahu dia berbuat dosa, itu nggak berbangga dengan dosanya, nggak senang dengan dosanya. Dia yata'allam, hatinya itu sakit. Ini menunjukkan ada kehidupan dalam hatinya. Kalau kita bahas, hati manusia ada 3. Hati yang mati, yaitu hati yang nggak pernah merasa sakit kalau memang dia berbuat maksiat ataupun menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang al-mayit, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, al-qalbul marid, hati yang sakit. Yaitu tadi di antara cirinya masih merasakan sakitnya maksiat, merasa sedih dia. Dan yang ketiga, al-qalbus salim, hati yang selamat. Semoga Allah menjadikan hati kita qalban saliman sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diambil dari ucapan Ka'ab bin Malik, yuhzinuni ani la arali uswatan illa munafiqan aw rajulan mimman addarallahu minad du'afa. Kata Ka'ab bin Malik ketika beliau tidak ikut perang Tabuk, di kota Madinah pada waktu itu yang beliau jumpai hanyalah orang-orang munafikin secara umum. Yang tidak ikut perang Tabuk hanyalah orang-orang munafikin. Beliau sedih. Kenapa kok beliau tidak ikut kaum muslimin berjihad? Ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Aku kumpul dengan orang-orang munafikin yang tidak ikut perang Tabuk. Ini sekali lagi orang yang beriman masih punya perasaan sakit ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino di antara faedah hadis ini atau cerita ini, al-mu'min la yakhdhulu akhah. Orang mukmin itu tidak membiarkan saudaranya dizalimi. La yakhdhulu akhah, bal yudafi anhu, bahkan membela saudaranya. Fa Mu'ad bin Jabal yaqulir rajul. Ini kisahnya ketika Rasul SAW berada di Tabuk. Beliau tanya, mana Ka'ab bin Malik? Kok nggak kelihatan? Tiba-tiba ada seseorang dari, kalau nggak salah, Bani Salama. Dia, kita baca sebagian riwayatnya. Kata orang dari Bani Salama, ya Rasulullah, habasau burdahu wa nadhar fi itfai. Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik gak ikut perang Tabuk karena dia istilahnya cinta dunia. Dia cinta dengan hartanya. Dia takjub dengan masa mudanya, tergiur dengan masa mudanya, gak ikut jihad. Maka langsung dibantah oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bi'sama kulta, sungguh jelek apa yang engkau katakan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alai illa khairan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang berbuat zalim. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Yang zalim dinasehati agar tidak berbuat zalim. Ittaqillah. Ingat hari kiamat ada qisas, jangan menzalimi. Entah dengan mengambil hartanya, menumpahkan darahnya atau merusak kehormatannya. Unsur akhaka zaliman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim. Jangan diam tok. Dan yang dizalimi, tolong dia, bantu dia, bela dia. Seperti kata Mu'ad tadi. Membela Ka'ab bin Malik. Jangan diam. Jangan mengatakan, anak nggak ikut-ikut. Padahal di belakang juga mencaci maki yang dizalimi. Kadang bermuka dua, naudzubillah min dzalik. Atau kalau mau netral, betul-betul netral. Yaitu tadi, dudukkan permasalahannya. Sebagaimana kata Syekh Husain Al-Awaisyah dalam kitabnya tentang Hasaidul Alsun, tentang masalah menjaga lisan. Kata beliau, kalau ada orang yang menghibah atau mungkin istilah kita menfitnah saudara yang lain,
maka katakan kepadanya jangan menghibah. Kalau ente gentle, ayo kita duduk bertiga. Ente, ana, dan yang apa? Ente rasani, dan yang ente tuduh tadi. Ini kata Syekh Husain Al-Awaisyah. Artinya apa? Ini kalau mau netral betul. Namun kalau tahu saudaranya ini salah, tegur dia. Jangan ente dusta. Ana tahu ente dusta. Ini menfitnah, ini nggak punya bukti. Namun tadi, jangan bunglon. Awalnya kelihatan, wah anak nggak ikut-ikut, namun di belakang apa? Ikut menyalahkan dan seterusnya. Atau bahkan lebih parah lagi. Yang dolim dikasih senjata terus, sikat aja. Yang didolimi, sabar ente sabar. Ini orang apa? Tidak waras. Paham ya? Itu banyak tipe-tipe manusia. Namun para sahabat betul-betul mengamalkan sabda Rasul. Unsur akhaka doliman au madluman. Tolong saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Paham ya? Nah. Poin yang kelima, al-muqata'atu wal hajru ma'a ilajin najihin liraddil munharifin ila jadatis shawab. Intinya ada dalam Islam itu syariat al-hajr, memboikot. Ya, memboikot orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu dalilnya kisah Ka'ab bin Malik. Rasul menghajar karena apa? Tidak ikut perang Tabuk. Dan ini syariat sampai hari kiamat. Cuma memang ada dawabitnya, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Ya. Terutama mungkin memboikot orang yang menyebarkan syubhat atau ajaran-ajaran sesat. Itu perlu diisolasi. Perlu apa? Dijauhi. Kenapa? Karena apa? Kalau tidak dijauhi akan menular kepada masyarakat. Ya, seperti orang terkena virus corona saja harus diisolasi. Apalagi yang menyebarkan syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Cuma ada dua istilah ulama hajar. Kalau yang dipraktekkan oleh Rasul ini namanya hajar jazar. Memboikot Ka'ab bin Malik dan memerintahkan yang lain tidak boleh berbicara dengannya dan seterusnya. Ini kalau punya kekuasaan. Ya, kalau nggak punya kekuasaan, ya malah apa parah akibatnya. Kita yang malah dihajar. Sering kita ceritakan misalnya Pak RT-nya ini suka membuat kesesatan atau yang lainnya lah. Ya, kalau kita hajar, gak mungkin dapat surat apa dari Pak RT. Ya, intinya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Maka dalam hajar seperti praktek Rasul ini harus ada apa? Tadi, sebagaimana jihad juga ada surut-surutnya, ketentuan-ketentuannya. Namun ada lagi hajar wiqayah, yaitu untuk diri kita sendiri. Ini orang berbahaya. Ini adalah bandar narkoba, ini bandar judi. Ini penyesat umat. Ini suka membuat syubhat. Untuk diri saya pribadi nggak mau dekat-dekat, jaga jarak. Agar apa? Tidak tertular. Ini beda lagi. Ini pribadi-pribadi masing-masing bisa. Paham? Beda dengan tadi Rasul SAW yang memerintahkan untuk menghajar karena Rasul punya kekuatan pada waktu itu. Wallahu taala alam. Dan ini kata Syekh tidak bertentangan dengan sabda Rasul, tidak boleh seseorang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ini kalau urusan dunia. Misalnya ya, ada 2 orang muslim ya, dulunya baikan, namun karena urusan dunia misalnya kalah lelang misalnya. Ini pernah terjadi memang. Ya, ada di lelang misalnya tambak ya. 2 orang ini ikut lelang. Yang satu kalah, yang satu ini marah kepada apa? Yang menang lelang tadi. Sampai dihajar, sampai dicaci maki dan sebagainya. Ini yang tidak dibolehkan lebih dari 3. Adapun tadi karena masalah urusan agama boleh menghajarnya. Bahkan dalam banyak riwayat para salaf kalau ada orang yang menghina sunnah Rasul, bahkan saudaranya sendiri, la ukallimuka abada. Aku nggak mau berbicara kepadamu sepanjang usiaku, sampai mati nggak mau bicara. Kenapa? Karena orang itu menyimpang dalam urusan agama.
Jadi sekali lagi bedakan urusan dunia dengan urusan apa? Agama. Kalau urusan agama boleh menghajar sampai mati selama-lamanya. Namun kalau dalam urusan dunia tadi boleh apa? Sampai 3 hari saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini sebetulnya masih ada 4 poin, mau diteruskan atau cukup? Terus ya, kita ringkas saja. Yang keenam, para sahabat Rasul mentaati panglima mereka, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana pahitnya dihajar, bagaimana pahitnya menghajar juga. Ya, para sahabat tentunya cinta dengan Ka'ab bin Malik sebetulnya. Namun karena perintah Rasul, mereka nggak mau melayani Ka'ab bin Malik, nggak mau ngajak ngomong, nggak mau menjawab salamnya, sampai saudara sepupunya tadi, bahkan istrinya. Ini sekali lagi bagaimana para sahabat Rasulullah sami'na wa ta'na kepada Rasulullah SAW. Yang ketujuh, al-mu'min kamil la yabi dinahu walau bimilki dunya. Orang mukmin yang sejati, dia nggak mau menjual agamanya untuk mendapatkan urusan dunia. Tadi kisahnya ketika Ka'ab bin Malik ya dalam keadaan gundah gulana dihajar oleh Rasul dan para sahabat, ada orang kafir, raja kafir menawari beliau kemewahan dunia, pindah ke negeri mereka. Namun Ka'ab bin Malik apa? Menolak mentah-mentah, bahkan tadi surat dari raja Nasara dibuang ke pembakaran oleh beliau. Ini sekali lagi orang mukmin sejati dalam keadaan apapun dia tetap berpegang teguh dengan agamanya, tidak mau ya menjual agamanya untuk mendapatkan urusan dunia. Yang kedelapan, al-ilaj bil hajar la yaktasir tanfidahu ala ahlan nas. Hajar Rasul tadi tidak hanya kepada manusia yang di luar, bahkan yang di dalam, yaitu istrinya Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Yang kesembilan, as-sujud lillah wa syukur lahu hina yaji'u al-farah. Disyariatkan sujud syukur kepada Allah kalau mendapatkan hal yang memang istimewa, menggembirakan. Ka'ab bin Malik ketika mendengar tobatnya diterima langsung sujud syukur, langsung sujud saja. Ya Allahu Akbar, sujud. Tidak ada apa? Zikir-zikir khusus. Dan itu momen tertentu saja. Nggak selesai sholat ya langsung apa? Kan banyak orang setelah zikir sholat kemudian apa? Sujud sendiri. Katanya apa? Sujud syukur. Kenapa? Kan saya dapat nikmat. Kalau demikian setiap detiknya apa? Sujud syukur terus. Karena apa? Hembusan napas kita semua nikmat dari Allah. Jadi sekali lagi momen-momen tertentu yang istimewa disyariatkan. Orang itu ketika mendapatkan kenikmatan tersebut sujud apa? Syukur. Ya, tidak terus-terusan apa? Selesai sholat sujud syukur ataupun setiap harinya sujud syukur, tidak. Nah, wa hadza ma fa'alahu Ka'ab radhiyallahu anhu wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang mana Rasul bersabda, idza jaa amrun yusarru bihi khurra sajidan syukran lillahi ta'ala. Apabila datang perkara yang menggembirakan, maka ya sujudlah kepada Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika berdosa. Ya, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.